Aku sudah cukup baik membiarkanmu di sini. Tapi mulai sekarang, aku tidak ingin lagi melihatmu tinggal di rumah ini. Kamu harus pergi. Rumah ini milik aku dan Arman. Kamu hanya pengganggu. Jadi, keluarlah sekarang juga. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang istri sah, yang selalu sabar menjaga rumah tangganya, justru diusir secara hina dari rumahnya sendiri oleh seorang pelakor. Yang lebih menyakitkan, sang suami hanya diam, seolah tak berdaya. Semua tetangga terheran-heran melihatnya, dan tak ada yang berani membela. Tapi ternyata, rumah megah itu menyimpan sebuah rahasia besar. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos tirai putih yang bergoyang pelan diterpa angin. Rumah megah bergaya klasik modern itu tampak begitu tenang dari luar. Halamannya luas, dengan pohon Kamboja yang sedang berbunga dan aroma harum bunga mawar yang menyambut setiap orang yang melewati pagar tinggi berwarna hitam elegan. Di dalam rumah, terdengar suara sendok menyentuh piring. Dapur besar dengan meja marmer putih terlihat rapi. Semua peralatan berkilau terkena pantulan cahaya lampu gantung. Di sanalah Salma berdiri. Seorang wanita berhijab sederhana, wajahnya teduh dengan sorot mata lembut. Hijab polos berwarna biru muda menutupi kepalanya, menambah kesan anggun dan tenang. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ada sepiring nasi hangat, sup bening dengan potongan wortel, dan teh manis yang asapnya masih mengepul. Ia menata semuanya di atas meja makan panjang yang dihiasi vas bunga segar. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Meski di balik itu tersimpan rasa yang sulit ia ceritakan. Arman, sang suami, turun dari tangga dengan kemeja kerja rapi. Rambutnya tersisir ke belakang. Wajahnya masih menyisakan sisa lelah dari malam sebelumnya. Salma menyapanya lembut. "Selamat pagi, Bang," ucapnya sambil menunduk sedikit. Arman hanya mengangguk. Ia duduk, meraih ponsel yang selalu menempel di tangannya. Jemarinya sibuk mengetik. Sesekali bibirnya mengulas senyum tipis. Senyum yang bukan ditujukan pada Salma, melainkan pada layar dingin itu. Salma menatap sebentar, lalu memalingkan wajahnya. Ia duduk di kursi seberang. "Makan dulu, Bang. Supnya masih hangat," katanya lirih. "Ya," jawab Arman singkat, tanpa menoleh. Suasana meja makan yang biasanya penuh obrolan hangat, kini terasa kaku. Hanya terdengar suara sendok, detak jam di dinding, dan sesekali bunyi notifikasi ponsel Arman. Setiap kali bunyi itu muncul, wajah Arman berubah lebih cerah, seolah ada seseorang di balik layar yang membuatnya lupa pada keberadaan istrinya yang duduk tak jauh darinya. Salma menarik napas panjang dalam hati. Ia mencoba tersenyum, meski matanya menyimpan perih. Ia tahu ada yang berubah, tapi belum tahu apa. Ia hanya merasakan jarak yang semakin melebar di antara mereka. Setelah sarapan, Arman bergegas berdiri. "Aku berangkat dulu," ucapnya cepat. Salma berjalan mengantarnya ke pintu, seperti kebiasaannya setiap pagi. Tangannya terangkat seolah ingin merapikan kerah kemeja suaminya, tapi ia urungkan. Arman sudah lebih dulu meraih tas kerjanya dan melangkah pergi. "Assalamualaikum," suara Salma lirih. Arman tak menjawab, hanya menutup pintu mobil dan melajukan kendaraan keluar pagar. Salma berdiri di teras cukup lama, menatap mobil itu menjauh. Dadanya terasa kosong, tapi ia segera kembali masuk, mencoba menenangkan diri. Hari itu Salma menghabiskan waktu dengan merapikan rumah. Ia menyalakan pengajian dari radio kecil di sudut ruang. Suaranya menenangkan. Sesekali ia menyapu halaman, menata bunga di taman belakang, dan duduk sejenak di kursi rotan sambil memandang kolam ikan. Namun, setiap kali teringat senyum Arman yang muncul hanya saat menatap ponsel, hatinya kembali tercekat. Malam tiba.
Jarum jam menunjukkan pukul 10 lewat. Rumah itu masih terang, tetapi suasananya sepi. Salma duduk di ruang tamu dengan mukena masih melekat setelah sholat Isya. Tangannya menggenggam tasbih kecil. Sesekali ia melirik jam dinding. Biasanya, jam segini Arman sudah pulang. Namun belakangan, seringkali ia pulang larut dengan alasan rapat atau kerja lembur. Hampir pukul 11, suara mobil terdengar di halaman. Salma segera berdiri. Wajahnya berseri ingin menyambut suaminya. Namun, yang ia lihat bukanlah Arman yang masuk dengan wajah lelah. Ia melihat bayangan suaminya di balik kaca mobil, sedang tertawa kecil sambil merapikan sesuatu di kursi samping. Salma mengernyit, berusaha melihat lebih jelas. Tapi saat pintu terbuka, Arman sudah sendiri. "Kenapa lama, Bang?" tanya Salma lembut. Arman tersenyum singkat. "Macet. Banyak kerjaan." Salma mengangguk. Ia tak ingin memperpanjang. Tapi dalam hatinya, ada tanda tanya yang tumbuh. Senyum suaminya tadi begitu berbeda dengan senyum yang biasa ia dapatkan. Malam itu mereka makan bersama. Salma menyiapkan sup ayam. Arman makan secukupnya. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Di meja, Salma hanya menatap mangkuknya yang masih penuh. Hatinya berbisik pelan. "Allah, beri aku kekuatan." Beberapa hari berikutnya berjalan hampir sama. Arman semakin sering pulang malam, semakin sibuk dengan ponselnya, dan semakin jarang berbincang. Salma tetap menjalankan perannya. Ia menyiapkan makan, membersihkan rumah, menjaga senyum di depan pelayan, dan tetap menyalami suaminya setiap kali ia pulang. Namun, ada kegelisahan yang makin sulit disembunyikan. Hari itu, tepat saat senja mulai turun, Salma berdiri di jendela ruang keluarga. Langit memerah indah, tetapi hatinya kelabu. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan getaran yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang akan berubah, sesuatu yang belum terlihat wujudnya, tapi sudah terasa di udara. Dan benar, malam itu akan menjadi titik awal semua keraguan terjawab. Malam itu, pintu rumah megah itu tidak hanya terbuka untuk Arman. Pintu itu akan menyambut sosok lain yang akan mengubah segalanya. Sore itu, udara di halaman rumah megah itu terasa lembab. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan dedaunan yang berkilau karena tetes air. Salma yang berhijab krem lembut baru selesai menyapu beranda. Tangannya sibuk menyingkirkan dedaunan yang jatuh terbawa angin sore. Sesekali, ia mengusap peluh di dahi dengan ujung jilbabnya. Hari itu, ia sengaja menyiapkan hidangan spesial untuk Arman. Sup buntut hangat yang ia rebus perlahan sejak siang, ditemani sambal terasi buatan tangan dan kerupuk udang kesukaan suaminya. Hatinya berharap, setidaknya malam ini mereka bisa duduk lebih lama bersama di meja makan. Tanpa gangguan ponsel, tanpa alasan lembur. Hanya mereka berdua seperti dulu, ketika cinta terasa begitu sederhana. Menjelang maghrib, Salma melangkah ke ruang tamu. Ia merapikan bantal sofa, mengatur tirai, dan menyalakan lampu gantung kristal. Matanya sesekali melirik jam dinding. Waktu pulang kerja biasanya Arman tiba sekitar pukul 7. Tepat di jarum jam itu, suara mesin mobil terdengar dari arah gerbang. Senyum spontan merekah di wajah Salma. Ia buru-buru berjalan ke pintu utama. Tangannya meraih gagang pintu, bersiap menyambut dengan kalimat hangat seperti kebiasaannya. Dalam hatinya ia berbisik, "Semoga malam ini berbeda." Pintu terbuka. Mobil hitam Arman berhenti di depan. Namun, senyum Salma perlahan memudar ketika matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Dari sisi kursi penumpang, seorang wanita turun bersamaan dengan Arman. Wanita itu anggun, berambut panjang terurai rapi, mengenakan gaun kerja berwarna pastel. Sepatunya berkilau terkena lampu halaman. Senyum lebar menghiasi wajahnya, seakan ia bukan tamu asing, melainkan seseorang yang sudah lama akrab dengan rumah itu. Salma terpaku di ambang pintu. Tangannya yang tadi hendak melambai, kini menegang di samping tubuhnya. Ia mencoba tetap tersenyum, tapi getaran di dadanya sulit ia kendalikan.
Arman melangkah cepat ke arah Salma. "Sayang," ucapnya, berusaha terdengar biasa. "Ini Rani, teman kerja. Dia sedang ada masalah, jadi untuk sementara akan tinggal di sini." Rani menatap Salma sambil tersenyum ramah. "Salma, ya? Aku sering dengar nama kamu dari Arman," katanya, seolah sudah akrab. Tangannya terulur, namun tatapan matanya seperti meneliti dari ujung kaki hingga ujung jilbab Salma. Salma menyambut uluran itu dengan ragu. "Assalamualaikum," ucapnya pelan, masih mencoba menjaga sikap. "Waalaikumsalam," jawab Rani singkat. Suaranya terdengar lembut, tetapi entah kenapa menusuk telinga Salma. Arman segera menambahkan, "Dia butuh tempat untuk tinggal beberapa hari. Aku pikir tidak masalah kalau dia menginap di sini. Lagi pula, rumah ini besar." Salma menatap koper besar di samping Rani. Dengan koper sebesar itu, lebih bisa dikatakan tinggal daripada menginap. Lalu Salma menatap sang suami. Hatinya berdesir aneh. Mengapa tiba-tiba membawa seorang wanita pulang? Mengapa begitu mudah memutuskan tanpa berdiskusi dengannya? Namun, ia menelan semua pertanyaan itu. Senyumnya kembali dipaksakan, meski matanya meredup. "Silakan masuk," ucap Salma dengan suara yang nyaris bergetar. Rani melangkah masuk dengan percaya diri. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer. Bunyinya bergema di ruang tamu yang luas. Ia menoleh ke sekeliling. Matanya berbinar. "Rumah ini indah sekali. Rasanya nyaman," komentarnya, seolah ia sudah lama ingin berada di sana. Arman hanya tersenyum samar. Ia melepas jas kerjanya dan menyerahkannya ke pelayan. Sementara Salma berdiri di dekat pintu, tubuhnya kaku. Ia merasa seperti ada pintu lain yang tertutup dalam hatinya malam itu. Pelayan rumah yang sudah lama mengenal Salma tampak bingung. Mereka memandang majikannya dengan tatapan bertanya, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Salma memberi isyarat halus dengan matanya, seolah berkata, "Tidak apa-apa." Malam itu, makan malam terasa berbeda. Salma sudah menyiapkan segalanya dengan penuh cinta, tetapi suasana meja makan berubah jadi panggung asing. Rani duduk di kursi samping Arman, begitu dekat hingga membuat dada Salma sesak. Ia memuji masakan Salma dengan nada manis, tapi setiap kata-katanya terdengar seperti penilaian, bukan pujian tulus. "Sup buntutnya enak," kata Rani sambil menatap Arman, "bukan Salma. Tapi akan lebih segar kalau ditambah jeruk nipis sedikit. Biar rasanya lebih keluar." Arman mengangguk, menambahkan, "Iya, betul juga." Salma menunduk, menatap sendoknya sendiri. Suara detak jam terdengar lebih keras malam itu. Hatinya perih, tapi ia tetap menjaga wajahnya. "Kalau suka, silakan ditambah jeruk nipis. Ada di meja," jawabnya dengan tenang. Setelah makan, Rani menyandarkan tubuh di sofa, dengan ekspresi seperti tuan rumah. Arman duduk di sebelahnya, membicarakan proyek kerja. Mereka tertawa kecil. Sementara itu, Salma duduk agak jauh, memeluk bantal sofa, hanya mendengarkan. Malam semakin larut. Rani mengeluh lelah. "Arman, aku boleh langsung istirahat di kamar tamu, kan? Malam ini aku benar-benar tak sanggup pulang. Jalanan masih becek." Arman langsung mengangguk. "Tentu. Kamar tamu di lantai bawah masih kosong. Salma, tolong siapkan selimut untuk Rani." Salma terdiam sejenak. Ada yang ingin ia katakan, tetapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya mengangguk, lalu pergi mengambil selimut. Saat kembali, ia menyerahkannya pada Rani dengan senyum yang dipaksakan. "Semoga tidurnya nyenyak," katanya lembut. "Terima kasih," jawab Rani singkat. Senyumnya kali ini tipis, hampir seperti guratan kemenangan. Salma berjalan kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, melepaskan hijabnya perlahan. Matanya memandang kosong ke arah cermin. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes, jatuh ke punggung tangannya. Ia menutup wajah, menahan isak. "Allah," bisiknya lirih. Apa yang sedang terjadi pada rumah ini? Di luar kamar,
Rumah megah itu tampak hening. Namun di balik dinding-dindingnya, ada badai yang baru saja mulai berhembus. Sebuah badai yang akan mengguncang fondasi rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Pagi pertama Rani tinggal di rumah itu berjalan berbeda. Matahari baru saja muncul, cahaya lembut masuk ke jendela ruang makan, tapi suasana rumah sudah berubah. Biasanya, Salma duduk di meja dengan tenang, menyajikan sarapan untuk Arman. Kini, ada sosok lain di sana. Rani duduk di kursi dekat jendela. Rambut panjangnya terurai indah, mengenakan gaun tidur berwarna pastel. Di tangannya secangkir kopi yang baru saja dibuat pelayan. Ia menyilangkan kaki dan tampak begitu santai, seolah sudah bertahun-tahun tinggal di sana. "Salma," panggil Rani. Suaranya ringan tapi bernada perintah. "Kamu bisa tolong suruh pelayan ganti kopi ini? Aku lebih suka yang pekat, bukan yang encer seperti ini." Salma yang sedang menata meja berhenti sejenak. Hatinya tercekat, tapi wajahnya tetap teduh. Ia menoleh ke pelayan, memberi isyarat halus untuk mengikuti permintaan itu. "Buatkan kopi yang lebih pekat," katanya lirih. Rani tersenyum puas. Ia menyesap minuman barunya, lalu menatap sekeliling ruang makan. "Rumah ini cantik, ya? Tapi ada beberapa sudut yang menurutku perlu diubah. Karpet di ruang tamu misalnya, terlalu kaku. Kalau aku yang atur, pasti terasa lebih hangat." Arman yang baru turun dari tangga hanya mengangguk samar, lalu duduk di kursinya. Ia menatap Rani dengan senyum tipis, seolah setuju saja dengan apapun yang dikatakan wanita itu. Salma memandang suaminya sekilas, hatinya semakin teriris. Sarapan pagi itu berjalan canggung. Rani banyak bicara, seakan-akan ia tuan rumah yang sedang menjamu tamu. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang acara yang pernah ia hadiri, dan sesekali tertawa kecil. Salma lebih banyak diam, menunduk pada piringnya sendiri. Setelah sarapan, Rani tidak segan-segan memerintah. "Pelayan, tolong setrika gaun ini, ya? Aku butuh sore nanti." Lalu kepada Salma, ia berkata, "Salma, boleh tolong rapikan kamar tamu? Aku rasa sprei yang kemarin kurang lembut. Kulitku sensitif." Salma mengangguk. "Baik." Suaranya lembut, meski dadanya bergetar. Siang itu, saat Salma berjalan melewati ruang keluarga, ia mendengar suara Rani berbicara di telepon. Nada suaranya ceria, penuh kebanggaan. "Iya, aku sekarang tinggal di rumah besar bersama Arman. Rumahnya luar biasa megah. Rasanya seperti rumahku sendiri. Orang-orang pasti iri kalau tahu." Salma berhenti di balik pintu, tubuhnya membeku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Rani dengan ringan mengaku rumah itu miliknya bersama Arman, padahal di sana masih ada dirinya, istri sah yang sudah bertahun-tahun menjaga rumah tangga. Air mata menetes tanpa terasa. Salma menutup mulut dengan tangan, menahan suara isak agar tidak terdengar. Ia melangkah mundur pelan, kembali ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Hatinya terasa hancur, tapi ia tetap menenangkan diri dengan doa. "Allah, beri aku kesabaran," bisiknya. Hari-hari berikutnya, sikap Rani makin menjadi. Ia mulai ikut campur dalam banyak hal. Jika ada tetangga yang datang, Rani berdiri di beranda lebih dulu, menyapa mereka dengan ramah seakan-akan dialah nyonya rumah. Tetangga yang bingung hanya bisa tersenyum canggung, lalu melirik ke arah Salma yang diam di dalam rumah. "Rumah ini milik Arman dan aku," kata Rani dengan suara keras suatu sore saat berbicara dengan sahabatnya yang berkunjung. Suara itu jelas terdengar sampai ke ruang tamu. "Kami tinggal di sini dengan tenang." "Istrinya? Oh, dia hanya numpang. Dia baik-baik saja." Salma yang sedang membawa nampan teh berhenti di depan pintu. Tangannya gemetar. Cangkir di atas nampan bergetar hampir tumpah. Dadanya terasa ditusuk berulang kali mendengar ucapannya. Namun, ia tetap masuk dan meletakkan teh di meja. "Silakan diminum," katanya pelan. Rani melirik sekilas, lalu tersenyum tipis pada sahabatnya. "Terima kasih, Salma," ucapnya, tapi nada suaranya terdengar dingin, seperti penghinaan yang dibungkus ramah.
Sahabat Rani ikut menatap Salma dengan heran. Ia seperti tidak percaya. Seorang wanita berhijab yang tampak sabar itu ternyata diperlakukan begitu rendah di rumahnya sendiri. Malamnya, Salma duduk sendirian di taman belakang. Lampu taman menyala redup. Angin malam membuat dedaunan bergoyang. Ia memeluk kedua lutut. Matanya basah. Kenangan masa lalu bersama Arman berputar di kepalanya. Janji-janji manis, tawa sederhana, rencana masa depan yang dulu mereka bangun bersama. Semua terasa menjauh, tergantikan oleh bayangan Rani yang kini menguasai hampir setiap sudut rumah. Arman datang menghampiri. "Kenapa kamu di sini sendirian?" tanyanya. Salma menoleh. Air matanya segera iaska. "Tidak apa-apa. Hanya ingin tenang sebentar." Arman duduk di sampingnya, tapi tidak berkata banyak. Ia hanya memandang kosong ke arah kolam. Diamnya semakin melukai hati Salma. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi lidahnya keluh. Yang ia rasakan hanya dingin dari jarak yang semakin tak bisa dijangkau. Malam itu, Salma berdoa lebih lama. Dalam sujudnya, ia menyerahkan semua rasa sakit, semua pertanyaan, semua air mata kepada Allah. Ia percaya, kesabaran selalu punya tempat, meski saat ini ia dipaksa menerima perlakuan yang tak pantas. Rumah besar itu tetap berdiri megah, tapi suasananya telah berubah. Dindingnya masih sama, tapi hatinya tidak lagi terasa rumah. Ada orang lain yang kini menancapkan jejak di dalamnya. Dan Salma, meski berusaha tetap kuat, tahu bahwa badai yang lebih besar sedang bersiap di depan mata. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di halaman rumah megah itu ketika Salma keluar dari kamar, membawa nampan berisi sarapan sederhana. Ia mengenakan gamis hijau lembut dengan hijab senada. Wajahnya masih teduh meski matanya sedikit sembab. Namun sebelum ia sempat menata meja, suara Rani sudah terdengar dari ruang keluarga. "Pelayan, tolong rapikan sofa ini. Lipat bantalnya biar lebih bagus. Dan cepat ya, aku ada tamu nanti siang." Suaranya lantang, penuh perintah. Pelayan yang sudah lama mengabdi pada Salma memandang ragu, seolah ingin menoleh pada majikannya yang sah. Namun Salma hanya memberi isyarat halus dengan matanya, menyuruhnya mengikuti saja. Ia menaruh nampan di meja makan, lalu berusaha tetap tersenyum. Tak lama kemudian, Arman turun dari tangga. Ia terlihat terburu-buru dengan kemeja rapi, tas kerja di tangan, dan wajah yang tak banyak bicara. Rani langsung menyodorkan sebuah map. "Ini, jangan lupa dibawa. Proposal kemarin sudah aku revisi." Arman menerima dengan anggukan. "Terima kasih," jawabnya singkat. Senyumnya tipis. Lalu ia berpamitan pergi. Seperti biasa, ia hanya sempat melirik Salma sekilas tanpa banyak kata. Sepeninggal Arman, suasana rumah semakin dikuasai Rani. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk di kursi utama dengan posisi santai, seolah benar-benar pemilik rumah itu. Tangannya memegang ponsel, menelpon seseorang dengan suara keras. "Iya, sekarang aku tinggal bersama Arman di rumah besar ini," katanya sambil terkekeh. "Megah sekali, serasa istana. Kamu harus main ke sini. Nanti aku kenalkan dengan Arman, biar kamu tahu sendiri betapa cocoknya kami." Salma yang kebetulan lewat sambil membawa kain lap berhenti sejenak. Kata-kata itu bagai anak panah yang menancap di dadanya. Rumah ini adalah tempat ia membangun cinta bersama suaminya. Tapi kini seorang wanita asing mengakuinya sebagai miliknya. Pelayan mendekat, menatap Salma penuh iba. "Bu, sabar ya," bisiknya pelan. Salma hanya mengangguk. "Tidak apa, lanjutkan pekerjaanmu." Suaranya tenang, meski hatinya seperti dirobek-robek. Menjelang siang, beberapa tetangga datang membawa bingkisan kecil. Mereka terbiasa berkunjung untuk sekadar bersilaturahmi. Salma bergegas keluar untuk menyambut. Namun ternyata Rani lebih dulu berdiri di beranda. "Assalamualaikum," sapa salah satu tetangga, "Bu Yanti." "Waalaikumsalam," jawab Rani cepat, lalu melangkah maju. "Ayo masuk, silakan. Terima kasih sudah datang. Saya Rani,
pemilik rumah ini bersama Arman. Para tetangga tertegun sejenak. Mereka saling pandang, bingung dengan pernyataan itu. Salma yang berdiri di belakang hanya menunduk, seolah tak mendengar. Di ruang tamu, Rani memimpin percakapan. Ia bercerita tentang rencana besar Arman, tentang proyek-proyek yang sedang mereka jalani, bahkan tentang bagaimana ia membantu menata rumah megah itu. Kalau lihat interiornya rapi begini, itu sebagian besar ide saya, ujarnya dengan bangga. Salma duduk di ujung sofa, diam. Sesekali ia menyuguhkan teh dan kue, tapi jarang sekali disapa oleh Rani. Para tetangga tampak canggung, beberapa melirik Salma dengan tatapan iba. Sore harinya, ketika para tamu sudah pulang, Salma berusaha merapikan ruang tamu. Namun Rani menahan tangannya. Salma, kamu istirahat saja. Biar pelayan yang bereskan. Kamu kan sudah cukup diberi tempat tinggal di sini. Jangan terlalu repot. Kata-kata itu begitu menusuk. Diberi tempat tinggal. Hati Salma menjerit. Tapi bibirnya tetap terkunci. Ia memilih diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Malamnya, Rani kembali menunjukkan dominasinya. Ia meminta pelayan memasak makanan khusus hanya untuknya. Aku tidak bisa makan sembarangan. Besok siapkan sarapan omelet dan jus segar. Jangan makanan berat. Oh iya, jangan lupa buah impor. Aku kurang suka buah lokal. Pelayan hanya bisa mengangguk. Ia lalu menoleh pada Salma, seolah meminta arahan. Namun Salma kembali memberi isyarat halus untuk menuruti. Setiap hari, Rani makin berani. Ia sering duduk di kursi depan rumah, menyapa tamu-tamu yang lewat, mengaku dirinya sebagai nyonya rumah. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, membicarakan hal yang mereka lihat. Nama Salma semakin jarang disebut. Semua orang yang datang ke rumah itu hanya melihat Rani sebagai penguasa baru. Salma merasakan luka yang dalam. Setiap malam ia berdoa lebih lama, menyebut nama Allah dengan suara bergetar. Aku pasrahkan semua pada MU, ucapnya. Ia menahan semua hinaan. Percaya bahwa kesabaran suatu hari akan menemukan jalannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga tahu, waktu akan membawa sesuatu. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat, suatu hari akan menjadi cahaya. Dan cahaya itu akan menyinari seluruh rumah, menyingkap siapa sebenarnya yang berhak berdiri di sana. Hari itu langit mendung sejak pagi. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di halaman rumah berguguran. Suasana rumah yang biasanya sejuk, kini terasa menekan. Pelayan berjalan pelan, seolah takut menimbulkan suara. Semua orang tahu, badai bukan hanya di luar sana, tapi juga di dalam rumah megah itu. Sejak subuh, Salma sudah menyiapkan sarapan untuk Arman. Ia mengenakan gamis abu-abu sederhana, hijabnya rapi menutup dada. Wajahnya tetap teduh meski lelah terlihat jelas. Tangannya cekatan menata piring, namun hatinya terasa berat. Arman duduk di meja makan, seperti biasa menatap ponsel. Rani juga sudah ada di sana, duduk di kursi samping Arman dengan sikap percaya diri. Salma, suara Rani terdengar keras. Kopinya kurang manis. Ulangi buat yang baru. Salma menoleh, lalu menunduk. Baik. Ia berjalan ke dapur, membuatkan kopi lain, lalu kembali membawanya dengan tangan gemetar. Arman hanya diam, membiarkan semua terjadi. Tatapannya kosong, seolah tak berani menegur Rani, juga tak sanggup membela Salma. Diamnya seperti belati tumpul yang tetap melukai hati Salma, berkali-kali. Siang menjelang sore, beberapa tetangga datang tanpa sengaja. Mereka lewat depan rumah, melihat pintu gerbang terbuka, lalu singgah untuk menyapa. Rani langsung menyambut mereka dengan ramah. Silakan masuk. Kebetulan Arman juga di rumah. Di ruang tamu, Rani duduk di kursi utama. Ia bicara lantang tentang rumah itu, tentang Arman, tentang betapa bahagianya mereka. Rumah ini milik aku dan Arman, katanya tanpa ragu. Kami membangunnya dengan kerja keras. Tetangga saling pandang, bingung, lalu melirik Salma yang berdiri di sudut ruangan dengan nampan berisi teh. Wajahnya tertunduk,
Senyum dipaksakan, namun matanya basah. Salah satu tetangga, Bu Yanti, berbisik pada suaminya. Bukannya rumah ini? Bisikan itu tidak selesai, karena Rani langsung menimpali dengan tawa manis, menutupi kebohongan dengan percaya diri. Salma meletakkan teh di meja. Tangannya bergetar. Beberapa tetes hampir tumpah. Ia segera mundur, menahan air mata. Hingga tiba-tiba, suara Rani meninggi. "Salma!" Panggilnya keras, membuat semua orang menoleh. "Aku sudah cukup baik membiarkanmu di sini. Tapi mulai sekarang, aku tidak ingin lagi melihatmu tinggal di rumah ini." Semua mata membelalak. Arman tersentak, namun tetap diam. Ia menggenggam ponselnya lebih erat. Wajahnya pucat. Salma menoleh perlahan. Dadanya seperti diremas. "Apa maksudmu, Rani?" tanyanya lirih. "Maksudku jelas." Rani berdiri. Wajahnya penuh kesombongan. "Kamu harus pergi. Rumah ini milik aku dan Arman. Kamu hanya pengganggu. Jadi, keluarlah sekarang juga." Tetangga menutup mulut, tak percaya mendengar kata-kata setegak itu. Salma berusaha tenang, meski matanya sudah berkaca-kaca. "Aku istri sah Arman," katanya dengan suara bergetar. Rani mendengus. "Istri sah? Istri yang tak pernah dipedulikan suami? Jangan bermimpi. Arman memilihku, bukan kamu. Lihat, dia diam saja, kan?" Semua orang menoleh ke Arman, menunggu reaksinya. Namun Arman hanya menunduk, tidak berkata sepatah kata pun. Diamnya menjadi bukti yang menyakitkan. Tangis Salma akhirnya pecah. Air matanya jatuh deras, membasahi pipi. Ia menoleh ke arah suaminya, berharap ada pembelaan. Tapi yang ia lihat hanya bayangan seorang pria yang lemah. Rani melangkah ke arah kamar Salma, membuka lemari, dan menarik keluar sebuah koper. "Ini, bawa barangmu. Pergi sekarang juga," katanya sambil mendorong koper itu ke arah Salma. Dengan kasar, koper itu terjatuh di depan kaki Salma. Bunyi roda besi beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring, menambah luka di hati semua yang menyaksikan. Tetangga mulai berbisik. Ada yang menggeleng, ada yang menutup mulut menahan marah, tapi tak berani ikut campur. Mereka hanya bisa menjadi saksi penghinaan itu. Salma menatap koper itu. Tangannya gemetar ketika meraih gagang. Air matanya terus mengalir. Ia melangkah perlahan menuju pintu, menyeret koper dengan langkah lemah. Rani berdiri dengan wajah penuh kemenangan. "Cepat keluar. Jangan pernah kembali lagi." Di halaman rumah, angin berhembus kencang. Pagar tinggi berdiri kokoh, seolah ikut menyaksikan betapa terhinanya seorang istri sah diusir dari rumahnya sendiri. Salma berhenti sejenak, menoleh sekali lagi ke arah rumah yang sudah lama ia jaga. Matanya perih, suaranya tercekat. "Allah," bisiknya lirih. "Hamba pasrah." Tangisnya pecah kembali. Tetangga yang berdiri di luar pagar ikut menitikan air mata, melihat ketabahan Salma. Mereka tahu, ini bukan hanya pengusiran biasa. Ini penghinaan terbesar yang bisa dialami seorang wanita yang setia. Di balik semua itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Rani mungkin merasa menang. Arman mungkin merasa lega karena tidak perlu bicara. Tapi waktu akan membalikkan semuanya. Salma melangkah keluar gerbang, menyeret koper yang katanya berisi pakaiannya. Ia tidak tahu, di dalam koper itu tersimpan kebenaran yang kelak akan memutar balik keadaan. Dan sore itu, rumah megah yang tanpa anggun menjadi saksi hancurnya hati seorang istri. Namun, badai sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Langkah Salma berat saat meninggalkan halaman rumah besar itu. Koper di tangannya menyeret suara gesekan roda, bergema di lantai marmer depan pintu. Malam baru saja jatuh, lampu-lampu jalan menyala sayu, dan angin dingin berhembus menusuk tulang. Hijabnya basah oleh air mata, wajahnya pucat, namun sorot matanya tetap menyimpan kekuatan yang tak terlihat oleh siapapun. Tetangga yang menyaksikan dari kejauhan masih terdiam. Beberapa ibu menutup mulut dengan tangan, menahan tangis melihat bagaimana seorang istri sah diusir seperti orang asing. Suara berbisik-bisik mulai terdengar.
menyebar seperti api kecil yang menjalar cepat. Kasihan sekali Bu Salma. Arman kok tega begitu diam saja. Dan perempuan itu, siapa sebenarnya, sampai berani bertindak seperti itu? Namun sebelum ada yang berani mendekat, suara mobil hitam berhenti di depan pagar. Semua mata terarah ke sana. Dari dalam, keluar seorang pria tua dengan setelan jas hitam rapi. Rambutnya sudah memutih, tetapi tubuhnya tegap, wibawanya memancar. Dua orang pria muda berbadan besar ikut turun, tampak seperti pengawal. Pria tua itu berjalan perlahan menuju gerbang. Suara ketukan sepatunya mantap. Setiap langkahnya membuat udara seakan lebih berat. Para tetangga saling pandang. Sebagian menunduk memberi hormat. Wajah mereka tampak mengenal sosok itu, meski tak ada yang berani menyebut namanya dengan keras. Salma berdiri terpaku. Air matanya masih menetes, tapi pandangannya berubah ketika melihat siapa yang datang. Bibirnya gemetar, seolah ingin menyebut nama, tapi tertahan oleh rasa terkejut. Pria tua itu mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan Salma. Dengan suara dalam namun lembut, ia berkata, "Nyonya Salma, kenapa Anda berdiri di luar rumah malam-malam begini? Dan kenapa koper itu ada di tangan Anda?" Semua orang yang mendengar langsung terdiam. Kata, "Nyonya," yang diucapkannya penuh hormat membuat suasana berubah drastis. Sementara itu, dari dalam rumah, Rani keluar dengan wajah penuh keangkuhan. Ia melipat tangan di dada, tersenyum tipis. "Oh, Tuan, kebetulan Anda datang. Ini hanya masalah rumah tangga kecil. Jangan khawatir, sebentar lagi Salma akan pergi dari sini. Rumah ini sekarang milik aku dan Arman." Pria tua itu menoleh perlahan. Sorot matanya tajam, menusuk. "Milik kamu dan Arman," ulangnya dengan nada dingin. "Sejak kapan kamu berhak mengklaim rumah ini?" Rani tersentak, tapi segera menegakkan dagu. "Sejak Arman memilih aku." "Bukankah begitu, sayang?" Arman yang berdiri di belakang Rani terdiam. Wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu hancur di tengah jalan. Ia hanya menunduk, tak mampu menatap siapapun. Pria tua itu melangkah ke tengah halaman, berdiri tegap. Suaranya menggelegar ketika ia berkata, "Dengarkan baik-baik. Rumah ini bukan milik Arman, apalagi milikmu, Rani. Rumah ini adalah milik sah Nyonya Salma, pewaris tunggal keluarga besar pengusaha ternama yang mendirikan kediaman ini puluhan tahun lalu." Suasana langsung berubah. Tetangga ternganga, beberapa menutup mulut menahan keterkejutan. Rani membeku di tempat. Wajahnya pucat pasi. Kata-kata pria tua itu bagaikan palu yang menghancurkan semua kesombongannya dalam sekejap. Salma menunduk. Air matanya kembali jatuh. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap oleh orang lain. Ia tidak pernah berniat membanggakan hartanya. Ia hanya ingin hidup sederhana bersama suaminya. Tapi malam itu, kebenaran muncul tanpa bisa lagi ditutupi. "Tidak, tidak mungkin," ucap Rani dengan suara bergetar. "Arman bilang, rumah ini." Pria tua itu menoleh tajam. Arman tahu kebenarannya. Dia hanya terlalu malu mengaku, karena selama ini hidupnya bergantung pada harta dan kebaikan istrinya. Arman langsung menunduk lebih dalam. Wajahnya merah padam. Diamnya kini bukan lagi tanda tidak peduli, tapi tanda ketakutan dan rasa bersalah yang menumpuk. Para tetangga mulai berbisik lebih keras. Ada yang menggeleng. Ada yang menatap Rani dengan pandangan jijik. Semua mata kini memandang Salma dengan hormat. Wanita berhijab sederhana yang selama ini diperlakukan hina, ternyata adalah pemilik sah rumah besar itu. Rani mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar. Tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, ia kehilangan kepercayaan diri yang selalu ia pamerkan. Pria tua itu kembali menatap Salma. Nada suaranya melembut. "Nyonya, maafkan keterlambatan saya. Saya baru mendengar apa yang terjadi. Tapi mulai malam ini, tidak ada seorang pun yang berhak mengusir Anda dari rumah Anda sendiri." Air mata Salma mengalir lagi. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega.
Ia mengangguk perlahan. Suaranya bergetar. Terima kasih. Tetapi babak ini belum selesai. Koper yang sedari tadi berada di tangan Salma tiba-tiba jatuh ke tanah. Kaitnya terbuka. Isi di dalamnya berhamburan. Semua orang menahan napas ketika melihat pakaian yang berserakan bukanlah milik Salma, melainkan milik Rani, gaun mahal, sepatu hak tinggi, dan beberapa kemeja pria milik Arman. Desahan kaget terdengar dari para tetangga. Rani menjerit kecil. Wajahnya merah padam. Itu bukan. Namun semua mata sudah melihat dengan jelas. Bukti penghinaan yang selama ini ia lemparkan pada Salma kini berbalik padanya sendiri. Pria tua itu menghela napas panjang. Inilah yang disebut keadilan dari Allah. Kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara Rani hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya goyah seperti hendak jatuh. Salma, meski hatinya masih terluka, perlahan berdiri lebih tegak. Air matanya ia seka dengan punggung tangan. Malam itu, di hadapan semua orang, ia kembali menemukan harga dirinya. Rumah megah itu akhirnya bersuara. Tidak lagi dikuasai oleh kesombongan, tetapi oleh kebenaran yang muncul pada waktunya. Dan itu baru awal dari konsekuensi yang harus ditanggung Rani dan Arman. Halaman rumah megah itu berubah menjadi panggung yang sunyi. Semua mata tertuju pada koper yang terbuka. Isinya berserakan, gaun-gaun mewah milik Rani, sepatu hak tinggi, dan beberapa kemeja pria yang jelas milik Arman. Pakaian-pakaian itu menjadi bukti nyata bahwa koper yang selama ini diseret Salma bukanlah miliknya, melainkan milik dua orang yang kini berdiri malu di hadapan semua orang. Rani tersentak. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar mencoba meraih pakaiannya yang jatuh. Namun suaranya bergetar tak terkendali. Itu pasti salah. Aku tidak tahu kenapa bisa. Tetangga yang menyaksikan hanya menggeleng. Beberapa ibu menutup mulut dengan tangan, menahan desahan. Seorang bapak bahkan berucap pelan. Masya Allah, ternyata semua yang terjadi berbalik padanya sendiri. Arman berdiri di belakang Rani. Wajahnya tertunduk. Wajahnya merah padam. Keringat bercucuran di pelipis. Ia mencoba melangkah maju. Ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terkunci. Diamnya justru menjadi saksi betapa lemah dan tak berdayanya ia di hadapan kebenaran yang terkuak. Pria tua berdasi itu menatap keduanya dengan tatapan tajam. Inilah akibat dari kesombongan, katanya lantang. Kalian berdua telah menghinakan seorang wanita berhati tulus, yang justru pemilik sah rumah ini. Rani mendongak. Matanya berkaca-kaca. Tidak mungkin. Arman, katakan sesuatu. Katakan rumah ini milik kita. Suaranya nyaring, nyaris seperti jeritan. Namun Arman hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada keberanian. Ia tahu, semua orang kini melihatnya bukan sebagai pria, melainkan bayangan yang hancur oleh kesalahan dan ketidakmampuannya. Salma yang sejak tadi berdiri dengan wajah basah air mata, perlahan melangkah maju. Ia menunduk sedikit pada tetangga yang menyaksikan, mencoba menenangkan suasana. Suaranya lembut, tapi penuh ketegasan. Maafkan keributan ini, katanya pelan. Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Tapi mungkin beginilah cara Allah menunjukkan jalan, bahwa kesabaran tidak boleh dipermainkan. Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Tatapan mereka kini penuh hormat pada Salma. Wanita berhijab sederhana itu ternyata menyimpan kekuatan yang tidak semua orang mampu miliki. Rani semakin gelisah. Ia berusaha meraih tangan Arman. Kita pergi saja dari sini. Ayo, jangan tinggal di rumah ini lagi, katanya penuh panik. Namun Arman menepis halus. Tidak berani menatap siapapun. Tubuhnya kaku, seolah seluruh energinya hilang. Semua orang bisa melihat. Rasa malu yang ia pikul jauh lebih berat daripada koper yang berserakan di tanah. Pelayan rumah yang sejak lama mengabdi pada Salma melangkah maju, menunduk hormat pada majikannya. Bu, saya mohon, tetaplah tinggal. Rumah ini milik ibu. Kami semua tahu,
Dan kami semua hanya patuh karena ibu yang selalu mengajarkan kesabaran. Air mata Salma kembali menetes. Ia mengangguk, lalu menoleh pada pria tua yang berdiri di sampingnya. Terima kasih sudah datang tepat waktu, katanya dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis. Saya hanya menjalankan amanah keluarga. Rumah ini sejak awal adalah hak Anda, Nyonya. Tak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Tetangga kini mulai bergerak. Beberapa mendekat ke arah Salma, menggenggam tangannya dengan lembut. Kami tahu hati ibu baik. Jangan biarkan ucapan orang yang sombong melukai lagi, ucap seorang ibu parubaya dengan air mata di pipinya. Sementara itu, Rani mundur beberapa langkah. Wajahnya merah padam. Matanya liar mencari jalan keluar. Namun kemanapun ia menoleh, hanya ada tatapan sinis, jijik, dan iba. Semua kesombongan yang selama ini ia pamerkan runtuh dalam sekejap. Pergi. Suara pria tua itu terdengar dingin, penuh wibawa. Kalian berdua tidak pantas berada di sini. Koper itu milik kalian. Bawa keluar dan jangan kembali lagi. Rani menatap Arman, berharap ia membela. Namun Arman hanya menunduk, tubuhnya lunglai, seolah setuju dengan keputusan itu. Salma menghapus air matanya dengan ujung jilbab. Wajahnya kini lebih tegar. Ia melangkah maju, meraih koper yang terbuka, lalu dengan gerakan anggun, ia menyeretnya keluar gerbang. Pakaian Rani dan Arman berhamburan di jalan depan rumah. Disaksikan banyak orang. Ini, ucap Salma dengan suara tenang. Barang kalian. Jangan pernah kembali ke rumah yang bukan milik kalian. Rani terdiam. Tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Arman hanya bisa menunduk semakin dalam. Wajahnya hancur karena rasa malu. Para tetangga kini bersorak lirih. Bukan karena senang melihat orang lain terhina, tapi karena akhirnya keadilan datang juga. Mereka melihat bagaimana kesabaran seorang istri yang dihina akhirnya berbuah manis. Salma berdiri tegak di depan pintu rumah. Air matanya masih mengalir, tapi senyumnya tipis, penuh wibawa. Malam itu, ia menunjukkan pada semua orang bahwa kehormatan seorang istri tidak bisa dirampas dengan kesombongan. Rumah megah itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang membawa kelegaan, karena kebenaran telah muncul ke permukaan. Malam semakin larut, namun halaman rumah besar itu masih ramai oleh bisik-bisik tetangga yang enggan pulang. Mereka seperti tak sanggup melepaskan pandangan dari drama yang baru saja terjadi. Lampu-lampu jalan menerangi jelas wajah Rani yang pucat pasi. Rambutnya yang biasanya tertata kini berantakan karena angin malam, dan mata yang kehilangan kilau kesombongan. Koper yang tadi diseret Salma tergeletak di luar gerbang. Isinya berhamburan, gaun mahal, sepatu hak tinggi, parfum bermerek, dan kemeja pria yang jelas milik Arman. Barang-barang itu kini berserakan di tanah berdebu, diinjak-injak oleh langkah para tetangga yang tak sengaja lewat. Semua kemewahan yang dulu Rani banggakan kini tampak seperti sampah yang tak berharga. Rani berjongkok, berusaha meraih satu persatu pakaiannya dengan tangan gemetar. Jangan lihat! Jangan lihat! Teriaknya dengan suara parau. Namun justru semakin mengundang bisikan dan tatapan tajam dari orang-orang. Selama ini dia yang sok mengaku pemilik rumah. Padahal nyatanya hanya numpang, bahkan berani mengusir nyonya yang sah. Allah, lihatlah bagaimana kesombongan dibalas. Bisikan itu menusuk telinga Rani lebih tajam daripada pisau. Ia menunduk semakin dalam. Wajahnya merah pada menahan malu. Arman berdiri tak jauh di belakangnya. Bahunya merosot, langkahnya gontai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan banyak orang. Tatapan tetangga yang dulu menghormatinya kini berubah menjadi pandangan penuh kekecewaan. Ia menunduk, tak sanggup menatap istrinya sendiri, juga tak mampu membela wanita yang selama ini ia pilih. Salma berdiri di depan pintu rumah, memeluk dirinya sendiri. Hijabnya berkibar ditiup angin malam. Wajahnya basah oleh air mata, namun sorot matanya tegas. Ia tidak berteriak, tidak menuntut balas dendam. Hanya diam, tapi diam yang penuh wibawa. Diam yang membuat Rani dan Arman semakin terpojok.
Pria tua berdasi yang masih berdiri di samping Salma akhirnya bersuara. Cukup. Malam ini harus jadi akhir dari semua penghinaan. Kalian berdua sudah keterlaluan. Sekarang, bawa barang-barang kalian, dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Suara itu bulat, tegas, dan tak terbantahkan. Para tetangga mengangguk setuju. Rani mencoba bangkit, namun kakinya lemas. Ia menarik lengan Arman dengan kasar. Ayo, kita pergi dari sini. Apa kamu mau terus jadi tontonan? Arman diam saja. Wajahnya semakin tenggelam dalam rasa malu. Dengan langkah berat, ia membantu Rani mengangkat koper. Barang-barang yang berserakan mereka masukkan sekenanya. Beberapa masih kotor terkena tanah. Namun tak ada yang peduli. Semua orang hanya menatap tanpa simpati. Saat mereka melewati gerbang, beberapa tetangga menyingkir memberi jalan, tapi tatapan mereka menusuk seperti duri. Tidak ada lagi penghormatan. Yang tersisa hanyalah cibiran dan rasa jijik. Pergi saja kalian, gumam salah seorang bapak. Orang yang tak tahu diri tak pantas tinggal di rumah orang lain. Rani menggertakkan gigi, menahan marah bercampur malu. Tapi ia tak bisa membalas. Bibirnya keluh. Tubuhnya lemah. Seluruh harga dirinya hancur di hadapan semua orang. Arman melangkah pelan di sampingnya. Ia merasakan beban koper di tangannya. Namun jauh lebih berat adalah beban rasa malu yang menekan dadanya. Diamnya selama ini berbuah kehinaan. Ia tidak hanya kehilangan kehormatan sebagai suami, tapi juga kehilangan harga diri sebagai seorang pria. Salma menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini ada rasa lega di baliknya. Ia tahu, malam itu bukan akhir penderitaan, melainkan awal dari pembuktian bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Pelayan rumah mendekat, memegang tangan Salma. Bu, terima kasih sudah sabar. Kami semua dari dulu tahu siapa yang benar. Tapi ibu terlalu baik untuk mengungkapkan. Malam ini semua orang sudah melihat sendiri. Salma mengangguk pelan. Senyumnya tipis. Bukan aku yang membuat semua ini terungkap. Allah yang menyingkapkan pada waktunya. Tetangga satu persatu pamit pulang, masih dengan wajah penuh terkejut. Mereka memberi salam hormat pada Salma sebelum melangkah pergi. Malam itu nama Salma kembali harum di mata mereka, bukan sebagai wanita yang lemah, tapi sebagai istri sah yang anggun meski diperlakukan hina. Sementara itu, Rani dan Arman berjalan jauh meninggalkan rumah megah itu. Koper mereka berguncang. Barang-barangnya terhuyung-huyung keluar lagi. Mobil hitam yang mereka tumpangi sebelumnya sudah tidak ada. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan kompleks. Diterangi lampu jalan yang dingin. Tak ada yang menolong. Tak ada yang menatap dengan simpati. Langkah mereka adalah langkah orang kalah. Rani menunduk. Menangis tanpa suara. Arman hanya bisa berjalan dengan wajah menunduk dalam, menyesali semua keputusan yang membuatnya kehilangan segalanya. Dan di rumah besar itu, Salma berdiri di ambang pintu, menatap langit malam yang perlahan cerah oleh cahaya bulan. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini bercampur dengan rasa syukur. Ia tahu, kesabaran yang ia jaga selama ini akhirnya membuahkan keadilan. Pagi itu, udara di kompleks perumahan masih dipenuhi sisa bisik-bisik malam sebelumnya. Berita tentang pengusiran Salma yang gagal, tentang rahasia besar kepemilikan rumah megah itu, sudah menyebar ke telinga hampir semua tetangga. Tak ada yang tak tahu bahwa Salma adalah pemilik sah rumah itu, sementara Arman dan Rani harus menanggung malu diusir di hadapan banyak orang. Arman berjalan dengan langkah lunglai di sebuah jalan kecil tak jauh dari rumah. Bajunya kusut. Wajahnya sayu, matanya merah karena semalaman tak bisa tidur. Rani berjalan di belakangnya, menyeret koper yang berat, dengan wajah masam penuh amarah. Semua ini salahmu, Arman, bentak Rani dengan suara keras. Kalau saja kamu lebih berani membela aku, mungkin orang-orang tidak akan mempermalukan kita seperti tadi. Arman berhenti sejenak, menoleh dengan wajah penuh lelah. Apa yang harus aku katakan? Rani, semua orang tahu rumah itu bukan milikku. Aku tidak bisa melawan kenyataan. Rani menatapnya dengan jijik.
Jadi selama ini kamu hanya pria lemah yang hidup menumpang dari hartanya istri? Pantas saja kamu tidak berani bicara. Kata-kata itu menusuk jantung Arman. Ia terdiam. Wajahnya menunduk semakin dalam. Hatinya remuk, bukan hanya karena hinaan dari orang lain, tapi karena kini wanita yang ia bela mati-matian pun berbalik merendahkannya. Sementara itu, di rumah besar yang kini kembali tenang, Salma duduk di ruang tamu dengan ditemani pria tua berdasi yang kemarin datang. Pelayan menyiapkan teh hangat, dan suasana terasa jauh lebih damai. Pria tua itu berkata pelan, "Nyonya Salma, Anda tidak perlu lagi menahan diri. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Kini saatnya Anda berdiri sebagai pemilik sah rumah ini." Salma menunduk. Jemarinya meremas ujung jilbab. "Saya hanya ingin hidup tenang. Saya tidak pernah ingin orang tahu siapa saya sebenarnya. Tapi ternyata, Allah punya rencana lain." Pelayan menimpali dengan suara lirih. "Bu, semalam kami semua melihat dengan mata kepala sendiri betapa sabarnya Ibu. Semua tetangga kini hormat pada Ibu. Mereka melihat bukan hanya harta, tapi juga hati Ibu yang tetap anggun meski diperlakukan hina." Air mata Salma kembali mengalir. Kali ini bukan karena sakit, melainkan rasa syukur. "Saya hanya berharap, semoga semua ini menjadi pelajaran, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Arman." Di luar sana, Arman benar-benar mulai merasakan konsekuensi berat. Saat ia melewati warung di ujung jalan, beberapa orang berbisik keras-keras, seakan ingin ia dengar. Itu Arman, suami yang tak bisa membela istrinya sendiri. Laki-laki macam apa yang membiarkan istri sahnya diusir dari rumahnya? Kasihan Salma, wanita baik itu sabar sekali. Arman menggertakkan gigi, namun ia tak punya keberanian untuk menegur. Ia hanya berjalan dengan kepala tertunduk, merasa semua mata menusuknya seperti tombak. Rani, yang tadinya berjalan di belakang, kini mempercepat langkah. "Aku tidak mau terus-menerus jadi bahan gunjingan. Kita harus pergi dari sini. Aku tidak tahan lagi." Arman berhenti, menatapnya. "Pergi kemana, Rani? Kita tidak punya tempat lagi." Rani mendengus, lalu membuang muka. "Aku tidak peduli. Lebih baik tidur di hotel murahan daripada terus dipermalukan di sini." Arman terdiam. Ia tahu, ia sudah kehilangan segalanya. Kehormatan, rumah, dan bahkan harga diri sebagai seorang pria. Kini ia hanya membawa tubuh lelah dan hati penuh penyesalan. Malam harinya, Salma duduk di beranda rumah. Angin malam bertiup lembut, membawa suara jangkrik dari taman. Ia memandang langit yang bertabur bintang, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, Engkau tahu segalanya. Aku hanya ingin menjaga rumah tanggaku, tapi aku dipaksa melihat keburukan yang selama ini tersembunyi. Jika ini jalan MU, aku terima dengan lapang. Beri aku kekuatan untuk tetap tegar, meski hatiku pernah hancur." Air matanya jatuh. Namun kali ini ia segera menyekanya. Ada ketegasan baru dalam dirinya. Ia tahu, ia tidak boleh lagi terus-menerus diam. Kesabaran tidak berarti membiarkan dirinya diinjak. Ia harus berdiri, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kehormatan yang ia bawa sebagai seorang wanita berhijab. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian semalam semakin luas. Banyak tetangga datang ke rumah, membawa buah tangan sebagai tanda hormat. Mereka semua menyapa Salma dengan penuh kagum, meminta maaf karena sebelumnya sempat ragu. "Ibu Salma, mulai sekarang jangan pernah merasa sendiri," kata salah seorang tetangga. "Kami semua ada di pihak Ibu. Semua orang sudah melihat dengan jelas siapa yang benar." Salma tersenyum anggun. "Terima kasih. Saya hanya ingin hidup sederhana dan damai. Semoga semua ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Di tempat lain, Arman dan Rani terpaksa tinggal di penginapan murah. Rani terus mengeluh, mengumpat keadaan, sementara Arman hanya duduk diam, memandang kosong ke dinding. Setiap keluhan Rani adalah cambuk yang mengingatkannya bahwa semua ini adalah akibat dari sikap diamnya sendiri. Diam yang dulu ia kira akan menyelamatkan, ternyata justru menghancurkan segalanya. Dan di rumah besar itu,
Salma berdiri di beranda, menatap langit biru pagi. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Ia sadar, badai sudah lewat. Namun masih ada konsekuensi yang harus dihadapi orang-orang yang pernah menghinanya. Hari itu, matahari bersinar cerah. Namun di hati Arman, cahaya itu terasa seperti bara yang membakar. Sejak semalam, ia dan Rani terjebak di kamar penginapan kecil. Dindingnya kusam, ranjangnya berderit, udara pengap menyelimuti mereka. Sangat jauh berbeda dari rumah megah yang selama ini mereka tempati. Rani duduk di tepi ranjang, wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia menatap Arman dengan mata merah penuh amarah. Kau pengecut, Arman. Karena diamamu, aku dipermalukan di depan banyak orang. Semua rencanaku hancur. Aku membuang segalanya untukmu, tapi kau tidak mampu melindungiku. Arman menelan ludah. Suaranya serak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut. Aku malu. Rumah itu bukan milikku. Rani berdiri, menatapnya tajam. Kau hanya laki-laki lemah. Aku salah memilihmu. Mulai sekarang, jangan harap aku bertahan di sisimu. Dengan kasar, ia meraih tasnya dan keluar dari kamar, membanting pintu. Arman terdiam, tubuhnya lemas. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Rumah, kehormatan, wanita yang ia bela, dan bahkan istrinya yang dulu ia abaikan. Semua runtuh, meninggalkan dirinya sendirian dalam kehinaan. Sementara itu, di rumah megah, suasana jauh berbeda. Salma duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. Ia mengenakan gamis putih bersih dan hijab pastel yang membuatnya tampak anggun. Beberapa tetangga kembali berkunjung, membawa bunga dan buah. Mereka semua memberikan salam penuh hormat. Bu Salma, kata Bu Yanti dengan mata berkaca-kaca. Kami semua minta maaf karena tidak berani membela ibu kemarin. Tapi sekarang kami bangga. Ibu tetap sabar meski dihina begitu rupa. Allah sudah menampakkan kebenaran. Salma tersenyum. Matanya ikut basah. Tidak apa-apa, Bu. Saya percaya, setiap ujian pasti ada akhir. Kesabaran akan menemukan jalannya. Pria tua berdasi yang kemarin datang juga hadir kembali. Ia duduk di kursi samping Salma, wajahnya penuh wibawa. Mulai hari ini, biar semua orang tahu siapa pemilik sah rumah ini. Jangan ada lagi yang berani merendahkan Nyonya Salma. Beliau adalah pewaris keluarga besar yang mendirikan kediaman ini. Ucapan itu membuat semua tetangga menunduk hormat. Nama Salma kini kembali terhormat, bukan karena hartanya, tapi karena keteguhannya menghadapi hinaan dengan anggun. Sore menjelang malam, terdengar suara ketukan di pintu gerbang. Seorang pelayan membukanya, dan tampaklah Arman berdiri di luar. Wajahnya kusut, matanya bengkak, bajunya lusuh. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Salma melangkah keluar dengan langkah tenang. Para tetangga yang masih berkumpul menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Salma, suara Arman lirih, nyaris seperti bisikan. Aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Aku tidak membelamu saat kau dihina. Aku membiarkan orang lain menginjak harga dirimu. Aku tidak pantas jadi suamimu. Air mata mengalir di pipinya. Ia jatuh berlutut di depan pintu rumah. Tubuhnya gemetar. Salma menatapnya lama. Ada luka yang dalam di hatinya. Tapi juga ada kelegaan melihat Arman akhirnya menyadari semua kesalahannya. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, namun jelas. Arman, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi ingatlah satu hal. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Diamku selama ini bukan berarti aku rela diinjak. Aku hanya menunggu waktu ketika kebenaran berbicara sendiri. Dan malam itu, kau sendiri yang memilih diam, padahal saat itulah aku paling membutuhkanmu. Arman menunduk semakin dalam. Tangisnya pecah. Aku menyesal, Salma. Aku benar-benar menyesal. Salma menatapnya dengan mata basah. Penyesalanmu adalah urusanmu dengan dirimu sendiri. Aku sudah memilih jalanku.
Rumah ini adalah amanah keluarga besar yang harus kujaga. Jika kau masih ingin tetap ada di sini, maka kau harus belajar menghormati, bukan hanya aku, tapi juga kesabaran yang kau remehkan. Suasana hening. Para tetangga menunduk. Beberapa menangis haru. Arman terduduk di tanah. Tubuhnya goyah. Salma kemudian melangkah maju, menutup gerbang dengan tenang. Ia tidak mengusir dengan kata-kata kasar, tidak pula meninggikan suara. Sikap anggunnya justru membuat semua orang melihat jelas siapa yang benar-benar pantas berdiri sebagai pemilik rumah itu. Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah menyala hangat. Salma berdiri di beranda, menatap langit. Air matanya jatuh sekali lagi, namun kali ini bercampur dengan senyum. Allah, bisiknya lembut. Terima kasih sudah menjaga harga diriku. Terima kasih sudah mengajarkan bahwa sabar tidak pernah sia-sia. Dan rumah megah itu kembali berdiri dalam ketenangan. Bukan lagi dikuasai oleh kesombongan, melainkan oleh kebenaran yang akhirnya tegak. Cerita selesai. Sahabat, itulah kisah tentang istri sah yang sabar meski dihina, hingga akhirnya kebenaran membalikkan segalanya. Rani sang pelakor dipermalukan, Arman sang suami harus menanggung akibat dari diamnya, dan Salma berdiri anggun menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang pada waktunya akan dibela oleh kebenaran. Sahabat semua, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kekuatan menghadapi ujian hidup, dan akhirnya menemukan jalan terbaik dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.